Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi himpunan. Oke, langsung saja. Nah, untuk materi himpunan kali ini saya membaginya ke dalam beberapa bagian. Untuk bagian pertama, isinya adalah mengenai konsep himpunan. Yang kedua, notasi dan anggota himpunan. Dan yang ketiga adalah cara menyatakan himpunan. Nah, kita masuk bagi yang pertama ya. Konsep himpunan. Apa sih himpunan? Gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada 3 gambar yang akan kita amati, kita analisis sehingga nanti kita bisa simpulkan apa makna dari himpunan. Untuk gambar pertama ini ada gambar kucing, ada beruang, ada anjing. Sedangkan di gambar kedua ada ikan lumba-lumba, ada kawanan ikan kecil-kecil. Dan di gambar ketiga ada kawanan burung yang sedang terbang di langit. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari ketiga gambar ini? Nah, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih untuk mengetahuinya, kita bisa lihat dari dimana mereka beraktivitas, gitu ya. Kucing, beruang, anjing mereka beraktivitas tentu di darat ya. Sedangkan ikan ada di air atau di laut, perairan, sedangkan burung ada di langit, di udara. Apakah mereka bisa bertukar tempat, gitu ya? Bisa nggak sih ikan lumba-lumba ada di langit gitu terbang, sedangkan burung menyelam ke dalam dasar laut? Nah, tentu tidak kan? Nah, mereka itu sudah terbagi menjadi kelompoknya masing-masing, diatur oleh aturan-aturan tertentu tadi, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya buat kesimpulan, yaitu nah, untuk gambar pertama, beruang, kucing adalah anggota dari kumpulan atau kelompok hewan di darat. Nah, itu aturannya. Mereka adalah kelompok hewan di darat. Di gambar kedua, ikan-ikan adalah anggota dari kumpulan atau kelompok hewan di air. Nah, ini aturannya untuk mereka. Mereka adalah hewan air. Sedangkan yang ketiga, burung-burung adalah anggota dari kumpulan kelompok hewan di udara. Nah, dengan aturan 3 hal ini, berdasarkan contoh, maka mereka bertiga tidak bisa saling bertukar tempat karena terikat oleh daerahnya masing-masing. Nah, jadi udah ada gambaran ya mengenai himpunan. Nah, jadi di sini ada juga kata kumpulan yang tentu kan bisa lihat di layar. Kumpulan ini berarti tidak ada yang berdiri sendiri atau tunggal gitu. Semuanya lebih dari satu. Yang hewan darat tentu banyak sekali hewan darat gitu ya, lebih dari satu. Ikan-ikan juga demikian, burung-burung juga demikian. Jadi harus lebih dari satu dan terikat oleh aturannya masing-masing. Nah, dari penjelasan singkat ini, maka kita bisa menarik kesimpulan, yaitu himpunan adalah kumpulan atau kelompok objek yang telah didefinisikan dengan jelas. Nah, didefinisikan ini berdasarkan contoh yang tadi itu seperti hewan yang tinggal di darat. Nah, tinggal di darat itu yang merupakan definisi yang jelas. Seperti itu maksudnya. Nah, untuk supaya lebih paham lagi, nah di sini Mr. JS sudah menyiapkan beberapa contoh himpunan yang nantinya akan kita analisa, akan kita spesifikasikan dia termasuk himpunan atau bukan. Nah, yang pertama, kumpulan lagu favorit. Apakah kumpulan lagu favorit termasuk himpunan atau justru bukan? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah bukan himpunan. Kok bukan? Ya, karena kata favorit di sini tidak memiliki definisi yang jelas. Favorit menurut kalian mungkin tidak sama dengan saya. Mungkin kalian suka lagu dangdut, lagu pop, sedangkan saya menyukai lagu rock, lagu jazz, gitu ya. Sehingga kata favorit di sini tidak jelas, tidak memiliki definisi yang jelas. Ya,
Nah, itu adalah salah satu contoh yang bukan himpunan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kumpulan buku mata pelajaran. Apakah ini himpunan atau bukan ya? Nah, jawabannya adalah himpunan. Di sini sudah jelas ada definisi yang diperjelas atau ada definisi yang memperjelas, yaitu mata pelajaran. Jadi objeknya adalah buku, sedangkan mata pelajaran adalah definisinya. Nah, jadi kumpulan buku mata pelajaran, ya kita tentu bisa sebut buku matematika, buku IPA, buku IPS, buku bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ya, nggak mungkin kita sebutnya buku Ipin Upin, buku Naruto, tidak mungkin karena itu bukan buku mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, udah bisa ya, udah bisa paham ya kalian ya. Ini himpunan atau bukan? Ya, jawabannya adalah himpunan. Kumpulan hewan berkaki 4. Jadi tidak mungkin kita akan menyebutkan ada ular gitu ya, tidak mungkin karena dia tidak punya kaki. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 kan contohnya seperti sapi, kerbau gitu ya, kucing dan lain sebagainya. Jadi termasuk himpunan. Yang keempat adalah kumpulan makanan enak. Nah, untuk yang ini apa nih? Himpunan atau bukan? Ya, jawabannya adalah bukan himpunan. Karena ada kata enak. Enak di sini tidak memiliki definisi yang jelas. Enak itu yang seperti apa? Yang kayak gimana? Apakah pedas? Apakah yang manis? Apakah yang ada sausnya gitu ya? Apakah ada mie-nya? Nah, kita tidak tahu. Karena tidak jelas, makanya kumpulan makan enak termasuk bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan baju bagus. Nah, tentu setelah kita sudah membahas 1-4, tentu kalian sudah dengan mantap bisa menjawab yang kelima. Apa jawabannya? Ya, bukan himpunan. Karena kata bagus tidak memiliki definisi yang jelas. Setelah kita memahami konsep himpunan, sekarang kita berlanjut mengenai notasi dan anggota himpunan. Ya, notasi. Nah, himpunan adalah kumpulan objek dengan definisi yang jelas. Objek yang terkumpul di dalam himpunan disebut anggota. Himpunan ditulis dengan huruf kapital, ya, huruf besar maksudnya ya. Yang anggota-anggotanya ditempatkan di dalam kurung kurawal. Contohnya, himpunan hewan yang berada di darat. Jika himpunan itu dinotasikan sebagai H, huruf H-nya huruf kapital ya, maka H dapat ditulis dengan H sama dengan kurung kurawal, kucing, sapi, harimau, jerapah, koma, titik, titik, titik. Titiknya ada 3. Kenapa ini ada titik 3 di bagian belakangnya jerapah? Nah, di titik 3 ini artinya dan seterusnya. Nah, jadi bisa digunakan ketika ada banyak sekali anggota di dalam himpunan tersebut. Nah, tidak mungkin kita menuliskannya satu persatu atau tidak mungkin kita menuliskan semuanya. Oleh karena itu diwakili dengan tanda titik 3 atau berarti dan seterusnya. Contoh yang berikutnya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Jika himpunan itu dinotasikan sebagai P, maka P dapat ditulis dengan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 6-nya tidak ikut ya, karena kurang dari 6. Nah, ini adalah dasar penulisan ya mengenai himpunan. Jadi ciri khasnya ada kurung kurawal, ada tanda sama dengan, dan harus menggunakan huruf kapital sebagai nama himpunannya. Nah, yang berikutnya adalah keanggotaan suatu himpunan. Nah, keanggotaan dinotasikan dengan simbol seperti huruf E gitu ya. Nah, kalau yang bukan anggota, notasinya adalah huruf E-nya seperti tercoret gitu ya, huruf E yang tercoret. Nah, contohnya di sini disediakan himpunan A adalah nama-nama hari dalam seminggu. Maka A dapat dinyatakan dengan A sama dengan kurung kurawal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Dari himpunan A dapat diketahui bahwa Sabtu adalah anggota dari A yang dinotasikan dengan, nah kalian bisa lihat di layar yang berwarna biru ya, Sabtu anggota A. Nah itu maksudnya itu. Nah notasinya menggunakan seperti huruf E. Nah di sini ada yang penjelasan berikutnya, sedangkan Januari bukan anggota dari A, makanya ditulisnya Januari, kena coret huruf A. Nah, tapi itu cara baca yang benar adalah Januari bukan anggota dari A. Ya, karena Januari itu kan nama bulan. Sedangkan A di sini adalah nama-nama hari. Nah, oleh karena itu itulah gunanya simbol atau notasi tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Mr. JS menyiapkan latihan sederhana. Nanti kalian isikan mengenai anggota atau bukan anggotanya ya. Misalkan G adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Maka 2, apakah anggota atau bukan anggota dari G? Nah, saya yakin kalian semua sudah hafal lah mengenai bilangan genap. Tentu 2 adalah anggota dari bilangan genap ya. Nah, jadi bilangan genap di sini yang ada di soal disebutkan dulu yaitu 2, 4, 6, 8. Angka 10-nya tidak ikut ya, karena dibilangnya kurang dari 10. Kemudian 5, apakah anggota atau bukan anggota dari G? Tentu sudah pasti jawabannya bukan anggota dari G, karena 5 itu adalah angka ganjil. Yang berikutnya 8. Apakah 8 merupakan anggota atau bukan anggota dari bilangan G? Nah, tentu jawabannya adalah iya. Dia adalah anggota dari bilangan G. Ya, anggota terakhir. 2, 4, 6, 8. 8-nya masuk anggota G. Kemudian 12. 12 apakah termasuk anggota atau bukan anggota dari G? Dan jawabannya adalah bukan. 12 bukan anggota dari G. 12 memang bilangan genap, tetapi sudah lebih dari 10. Nah, jadi kalian harus hati-hati menjawabnya ya, harus teliti juga. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai banyaknya anggota. Banyaknya anggota dari suatu himpunan dinotasikan dengan N, buka kurung, titik-titik, tutup kurung. Ini contohnya. P sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Banyak anggota dari himpunan P adalah 5. Nah, jadi 2, 4, 6, 8, 10 itu ada 5 bilangan ya. Maka jika dinotasikan menjadi NP sama dengan 5. P di sini adalah nama himpunannya. Jadi kalau himpunannya A maka berubah menjadi NA. Ya, seperti itu. Kemudian untuk menuliskan anggota atau menentukan banyaknya anggota itu dibagi menjadi 2. Ada finite set dan infinite set. Finite set itu artinya himpunan terbatas atau berhingga. Sedangkan infinite set artinya himpunan tidak terbatas atau tak berhingga. Nah, contoh untuk yang finite set adalah Q sama dengan 1, 3, 5, 7. Anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 4. Oleh karena itu ditulis menjadi NQ sama dengan 4. Terbatas kan, cuma ada 4. Nah, bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan berhingga disebut bilangan kardinal. Nah, jadi bilangan kardinal ini hanya akan muncul pada finite set. Ya, di saat kalian bisa menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan, maka bilangan itu akan disebut dengan bilangan kardinal. Tapi kalau kalian tidak bisa menentukan jumlahnya, menentukan banyaknya anggota dikarenakan terlalu banyak atau tak berhingga, maka bilangan kardinal tidak akan muncul. Oke, nah contoh untuk yang infinite set, T sama dengan 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Dan seterusnya artinya. Nah, karena saking banyaknya atau tidak terhingga ya, bahkan kalau kalian tuliskan atau sebutkan pun sampai besok itu tidak akan pernah selesai gitu.
maka anggota dari himpunan T adalah tak terhingga. Maka ditulis NT sama dengan simbol tak terhingga. Nah, jadi simbol ini bentuknya itu seperti angka 8. Angka 8 yang tidur gitu ya. Nah, itu adalah simbol dari tidak terbatas. Kemudian ada beberapa jenis himpunan bilangan yang tentunya kalian sudah pelajari dari SD. Nah, cuman kalau kalian sudah lupa, mari kita simak bersama-sama mengenai beberapa jenis himpunan bilangan tersebut. Yang pertama ada himpunan bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli mulai dari angka berapa? Bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini bilangan asli itu disimbolkan sebagai huruf A. Nah, jadi biasanya kalau huruf A itu adalah menunjukkan bilangan asli. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Disimbolkan menggunakan huruf C. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu mulai dari bilangan negatif hingga bilangan positif. Nah, jadi kalau dituliskan B sama dengan kurung awal titik 3 dulu, karena itu banyak sekali ya bilangan negatifnya. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap. Nah, tentu kalian sudah sangat hafal ya. Bilangan genap berarti dimulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8 dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian pasangannya adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, karena ganjil juga berawalan huruf G, maka dia simbolnya diganti dengan huruf L. L sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada lagi himpunan bilangan prima. Apakah kalian masih ingat mengenai bilangan prima? Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti bilangan prima mulai dari angka berapa? Bilangan prima dimulai dari angka 2. Ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan dia disimbolkan menggunakan huruf P. Nah, ini ya merupakan jenis-jenis himpunan yang sudah umum ya, sudah kalian ketahui dari semasa kalian SD. Oke, setelah kita mempelajari notasi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyatakan suatu himpunan. Nah, ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, mendaftarkan anggotanya. Nah, itu punya nama lain, yaitu enumerasi atau tabulasi. Himpunan dapat disajikan dengan mendaftarkan setiap anggotanya dengan aturan bahwa setiap anggota himpunan hanya ditulis sekali tanpa ada pengulangan. Nah, jadi hanya boleh ditulis sekali ya, nggak boleh diulang-ulang. Tuh, oke. Nah, untuk himpunan dengan jumlah anggota terbatas atau jumlah anggota sedikit ya, semua anggotanya harus ditulis di dalam kurung kurawal. Jadi kalau jumlahnya sedikit itu wajib ditulis semuanya. Gitu ya. Kayak misalnya ini contohnya si A ini adalah nama-nama hari ya. Nama hari kan cuma ada 7, makanya tergolong sedikit dan berarti harus ditulis semuanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemudian ada juga yang jumlah anggotanya banyak, gitu ya. Masih terbatas tapi dia tetap disebut banyak. Nah, ini contohnya angka 0 sampai 100 gitu ya. Kan banyak banget itu ya, tapi terbatas ya, masih terbatas. Masih mungkin dituliskan meskipun akan sangat lelah. Nah, oleh karena itu caranya adalah tidak semua anggota himpunan ditulis di dalam kurung kurawal, hanya sebagian di awal dan di akhir,
sedangkan bagian tengah ditulis dengan 3 titik. Nah, makanya ada titik 3 di tengah. Sedangkan dari tadi kan adanya titiknya di awal dan di akhir. Nah, ini merupakan penggunaan 3 titik di dalam suatu himpunan. Kemudian yang kedua adalah untuk himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Nah, kalau yang tadi sudah sedikit dijelaskan ya mengenai infinite set. Nah, jadi anggotanya sangat banyak, bahkan tak terhingga. Nah, oleh karena itu, sebagian anggotanya didaftar beberapa saja, paling sedikit 4, ya, jadi minimal 4 dituliskan, lalu dilanjutkan dengan 3 titik. Ya, contohnya C sama dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Menggunakan titik 3 di bagian akhir. Kemudian yang cara kedua adalah menyatakan sifat keanggotaan. Ya, nama lainnya adalah deskripsi. Dituliskan sifat yang dimiliki himpunan di dalam kurung kurawal. Nah, contohnya, G adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 20. Maka dengan cara deskripsi cukup ditulis dengan G sama dengan kurung kurawal bilangan genap kurang dari 20 kurung kurawal tutup. Nah, untuk bagian yang terakhir, yang ketiga adalah menuliskan notasi pembentuk himpunan atau disebut juga dengan rule. Secara umum, notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai A huruf kapital ya sama dengan kurung kurawal X, kemudian ada garis lurus, itu dibacanya di mana? X di mana titik-titik, ya nanti ada isinya ya. X anggota dari suatu bilangan apa gitu ya. Oke, kita lihat saja contohnya. Nah, di sini ada contoh P sama dengan 2, 3, 5, 7. Dapat dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan sebagai P sama dengan kurung kurawal X garis lurus X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Nah, kalau dibaca dengan lengkap, cara bacanya begini ya. P adalah bilangan X di mana X adalah bilangan kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima. Nah, itu cara bacanya. Cara membaca notasi pembentuk himpunan. Oke, contoh kedua. Q sama dengan 3, 5, 7, 9. Dapat dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan sebagai Q sama dengan kurung kurawal buka X garis. Nah, untuk membaca ini kita bacanya dari tengah ya, dari X dulu. X kurang dari 11 dan lebih besar dari 1. X anggota bilangan ganjil. Nah, jadi kalau dibaca dari awal, Q adalah bilangan X di mana bilangan X kurang dari 11 dan lebih besar dari 1. Dan X adalah anggota bilangan ganjil. Oke. Demikian penjelasan mengenai himpunan di bagian pertama. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.